Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar agama Islam? Semangat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum belajar Bapak minta yang pertama sekali kalian lihat di bawah kalian ada sampah enggak? Tolong dilihat dulu di bawah, di samping, bersih semuanya ya. Kenapa lingkungan kelas kita harus bersih? Karena Islam menganjurkan untuk selalu hidup bersih. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Kemudian berdiri semuanya. Bajunya sebelum belajar pastikan yang rapi. Ya, silakan duduk balik. Terima kasih. Yang tidak masuk hari ini siapa? Radit, Pak. Radit. Apa keterangannya? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Ya. Ya, kita doakan semoga Radit lekas sembuh. Untuk memulai belajar kita pada hari ini, untuk keberkahan ilmu kita, mari kita sama-sama berdoa. Iqra suratul Al-Fatihah wal doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya masih ingat materi yang Bapak sampaikan kemarin tentang rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Apa itu al-asmaul husna? Masih ingat? Apa? Artinya? Ya, nama-nama Allah yang bagus, yang baik. Jumlahnya berapa? 99. Salah satunya adalah al-qayyum, yang artinya kekal terus menerus mengurus makhluknya. Tuh. Al-qayyum. Nah, apa kaitannya dengan materi kita saat ini? Nah, kita sekarang ini akan membahas tentang rukun iman yang keberapa tentang malaikat? Yang kedua. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang wajib kita ketahui ada berapa rukun kepada malaikat di sini? Rukun iman yang kedua, malaikat. Ada berapa? 10. Nah, yang wasala. Ya, ingat ya? Ada yang tahu pengertian iman sendiri apa? Pengertian iman? Iman artinya percaya atau yakin atau membenarkan, ya. Nah, tolong diperhatikan semuanya di sini. Nih, kita tadi sudah berdoa, kita sudah membaca surah pendek yaitu surah Al-Fatihah. Nih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan yang pertama. Yang kedua adalah kalian atau siswa mampu menjelaskan nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dalil nakil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada 10 yang wajib kita ketahui. Nah, perhatikan di sini, Bapak kita semuanya ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak minta kalian membaca dulu. Membaca yang Bapak sampaikan di sini akan Bapak awali, kalian melihat dan menyimak. Membaca ya, renungkan.
Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan manusia atau makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-30. Menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar nyata keberadaannya. Jadi malaikat itu ada, cuma tidak bisa kita lihat dengan apa? Dengan mata kita, dengan panca indera kita ya. Tapi kita harus yakin sebagai umat Islam. Ini kemudian dilanjutkan, mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala atau nur. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Berbeda dengan kita, ya. Kalau kita ini masih ada yang ingkar, ada yang taat. Tapi kalau malaikat selalu taat, patuh dan tunduk terhadap semua perintah-perintah Allah. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia, yang berbuat baik, yang suka menolong antar sesama manusia. Ada pertanyaan di sini, maukah kita berbuat baik seperti malaikat? Subhanallah, tentunya kita mau sekali ya, supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Rasulnya, dan juga sesama manusia. Karena orang yang selalu berbuat baik itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan anak-anakku semuanya di sini akan Bapak tampilkan video. Kalian menyimak sekali lagi dengan seksama. Nanti baru Bapak tanya setelah Bapak menampilkan video berikut ini. Nah, perhatikan semuanya ya. Bapak tekankan sekali lagi di sini. Jadi pengertian iman kepada malaikat tadi sudah disinggung, yaitu adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta termasuk kita, ya. Jadi iman artinya percaya atau yakin atau membenarkan. Kita sebagai umat Islam harus yakin, harus percaya dengan keberadaannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita harus yakin dengan keberadaan apa? Malaikat Allah. Yang jumlahnya ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 10. Kemudian iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya Allah atau nur ilahi, cahaya Allah. Berbeda dengan kita, ya. Tolong perhatikan. Nah, di sini Pak, coba diperhatikan lagi di sini. Ini 10 malaikat beserta tugasnya. Ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian ada malaikat Mikail, membagikan rezeki dan Bapak minta kalian mencermati, melihat dan mengamati gambar tersebut. Yang pertama, gambar tersebut ada anak yang sedang apa di sini? Anak yang sedang sholat. Yang kedua, anak yang sedang belajar kelompok. Bapak mau tanya nih, ketika anak berbuat baik, anak yang sedang sholat, ini perbuatan bagus atau perbuatan yang tidak bagus? Perbuatan bagus. Kalau perbuatan bagus, di sini dicatat oleh malaikat siapa? Rakib atau atib? Malaikat yang kuat biar yang dengar, yang belakang dengar. Malaikat rakib. Nomor 1 Jakir ya. Nomor 1 Jakir. Nomor 1 Jakir.
perhatikan semuanya. Ini materi kita yang terakhir, yaitu adalah membaca surah Al-Anbiya ayat ke berapa? 19. Surah ke-21 ayat 19. Jadi dengarkan dulu semuanya. Nih, terus sambil melihat nih. Ya. Silakan, Farida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21, Surah 21 ayat 19. ya. Kasih tepuk tangan untuk Farida. Terima kasih Farida yang sudah membacakan surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 ya. Nanti kalian giliran pertemuan berikutnya gantian ya yang baca ya. Gantian. Saat ini Farida terima kasih, tadi tajwidnya sudah lumayan bagus. Cuma mungkin karena grogi tadi ya. Grogi tiba-tiba maju ke depan, ada laptop dan sebagainya. Jadi dia agak sedikit grogi. Tapi tajwidnya sudah sangat bagus. Oke, nah berikutnya di sini tadi sudah dibacakan juga artinya. Bapak minta kalian kerjakan tugas kelompok atau diskusi ya. Tugas kelompok di sini, nih. Kelompok 1 itu ada Jakir dan kawan-kawan, Farel, Rifan dan juga Aldi. Silakan dikerjakan kelompok 1 itu dengan tugas sebutkan manfaat beriman kepada malaikat. Jakir ya? Apa tugasnya? Tolong diulangi. Sebutkan manfaat beriman kepada malaikat. Sebutkan manfaat beriman kepada. Ya, ada tidak manfaatnya ketika kita beriman kepada malaikat? Kemudian yang kelompok 2 ada Ajam, Afda, kemudian ada Jeti, ada siapa namanya ya? Pakai masker nih. Iya, Nuri ya, Nuri, Yuli juga sama. Kerjakan. Tugasnya adalah 5 malaikat beserta tugasnya, mencari 5 malaikat beserta tugasnya ya. Kemudian yang terakhir kelompoknya Farida, Nuri, Ika, Aisyah ya, siapa namanya? Aisyah ya? Ya, Nadira Aisyah Ramadhani. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu di sini 10 menit. Ya, silakan dikerjakan 10 menit. Dicari di buku catatan kalian, ditulis dengan rapi. Nanti kalau sudah selesai, Bapak minta kalian mempresentasikan, membaca hasil kerjaan kalian ke depan. Yang salah satu saja yang mewakili. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan dibaca, dicari. Jakir, tugasnya ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Kemudian ada Nuri, Abda, Ajam dan juga Yuli. Kelompok 2 ya, ingat-ingat tugasnya tadi mencari 5 nama malaikat dan juga tugasnya. Ya, dicari, ayo. Waktunya hanya 10 menit. Berarti kalau yang 5 itu hanya 2 menit untuk satu soal. Kerjasama ya, semuanya harus kerja secara maksimal. Jangan sampai satu kerja, satu hanya santai saja, tidak. Bapak minta semuanya kerjasama. Dikerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Yo, kelompok 2. Waktunya 35 menit. Yakin? 5 menit lagi, 5 minutes. Ya, kerja. Ada 5 orang di sini. Farida sudah selesai. Sudah selesai. Ya, tulis. Ya, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Coba kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya, ke depan. 2 orang. Ya.
Ke depan. Dibacakan. Satu. Kelompok 1. Yakin, silakan dibaca hasil presentasinya dari atau kerja kelompoknya. Manfaat beriman kepada malaikat adalah: 1. Dapat mendorong kualitas kehidupan kita sehari-hari. 2. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu dijauhkan dari perbuatan dosa. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, langsung silakan sudah. Ini tidak apa-apa. Ya, mari ke depan. Kelompok 2, Ajeng, Abda, Nuri dan Yulianti. Dibacakan. Malaikat tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Rasul. Mikail, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur, di alam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggalkan dan berada di alam kubur. Nah, ya 5 ya. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah ya, kelompok berapa nih? 3 ya. Ya. Nadira, kemudian Farida dan juga Jeti ke depan. Depan ya. Silakan ya ke depan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3, benar sekali ya. Siapa yang bacakan ini yang kuat, Bapak minta suaranya nih, yang bacakan ya. Yang lantang. Dan miliknya lah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Iya, itu makna daripada surah Al-Anbiya ayat ke-19. Silakan duduk, benar jawabannya. Saya sudah mempresentasikan daripada diskusi kelompok 1 itu ada Farel, Zakir, Irfan, kemudian ada kelompok 2 itu Ajeng, Abda, Jeti, 3 Farida, Nuri dan juga Tika ya. Coba perhatikan lagi di sini. Di sini sebelum Bapak lanjutkan yang mau bertanya penting siapa? Apa itu? Apa fungsi beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Coba siapa namanya? Apil ya? Apil. Coba Apil, dijawab Apil. Selalu melakukan perbuatan yang baik karena semua perbuatan manusia dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia harus selalu berbuat baik karena perbuatan kita dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan yang bagus ataupun yang tidak bagus dicatat ya, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Nah, di sini ini perhatikan semuanya ya. Perhatikan semuanya. Di sini ada tugas untuk kalian di sini ya. Tugas untuk kalian. Nanti kalau sudah selesai di sini boleh dikerjakan di rumah. Ya, tugasnya adalah nanti sambil dicatat, jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, tugas malaikat Jibril, tugas malaikat Israfil, tugas malaikat Ridwan. Bapak kasih tugas lagi di sini. Ini tugasnya adalah kalian nanti, ini pelajaran yang akan datang. Kalian cukup mencari informasi saja tugasnya. Ya. Sifat-sifat malaikat. Ini materi yang akan datang ya. Kalian tugasnya sambil mencari-cari, sambil cari informasi, tanya kawan, tanya bapak, tanya guru ngaji, tanya
ya siapa yang kira-kira paham dengan materi yang akan datang. Sifat-sifat malaikat. Kira-kira malaikat itu punya sifat enggak ya, atau sama sifatnya dengan manusia? Kalian cari informasi, digali ya. Kemudian ada enggak perbedaan malaikat, jin dan juga manusia? Ini juga tugas kalian sambil mencari informasi ya. Dan mencari informasi itu tugas kalian, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat, jin dan juga manusia. Itu materi yang akan kita sampaikan yang akan datang ya. Jadi ingat-ingat nih, nanti yang tidak masuk pada hari ini dikasih tahu ada tugas. Kemudian ada tugasnya dua. Yang pertama tadi tugasnya adalah mencari malaikat, pengertian iman kepada malaikat ya. Nah, di sini refleksi kita pada hari ini, penguatan materi untuk kita semuanya, tolong diperhatikan. Kita harus selalu berkata jujur dan berbuat baik di rumah, sekolah atau di lingkungan masyarakat. Cermin dari beriman kepada malaikat adalah selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Kemudian, dan dimanapun kita berada, kita harus bersifat baik, jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh sombong, karena semua perbuatan manusia selalu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama semuanya yang ada di sini selalu berbuat baik. Tentunya supaya apa? Supaya Allah menurunkan rahmat hidayah kepada kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, itu materi kita pada hari ini. Sampai di sini. Tentunya yang nggak paham silakan bertanya. Sudah paham ya? Sudah paham, Bapak ingatkan materi yang akan datang adalah sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat, manusia dan juga jin. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pelajaran kita seperti biasanya. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, alangkah lebih bagusnya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang iman kepada malaikat. Sama-sama kita berdoa. Iqra suratul al-asr wal doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri sampai di sini pelajaran kita. Tapi sebelum kita Bapak salam, Bapak ingatkan tetap jaga kondisi kesehatan kita ya. Supaya kita mudah beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dan utamanya kita bisa sekolah menuntut ilmu yang tentunya berguna untuk bekal kita di kehidupan yang akan datang. Bapak akhiri sampai di sini belajar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.